Oke, yuk kita mulai teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai hai teman-teman semua ya yang sudah bergabung di acara kita pada malam hari ini ya. Alhamdulillah ya, terima kasih sekali buat kepada teman-teman semua yang baru yang sudah mau menyempatkan diri bergabung di sesi kecantikan ya Beauty Talk kita pada malam hari ini ya. Nah, jadi teman-teman, saya sebenarnya punya beberapa acara gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa kalau misalnya memang mau belajar ya, bisa saya nanti akan kasih informasi-informasi lainnya ya terkait misalnya dengan membangun personal branding, kemudian tentang bagaimana kita bisa mendapatkan tubuh yang bugar dengan menjalankan pola hidup yang sehat atau diet yang sehat. Dan sekarang malam hari ini kita belajar tentang kecantikan ya. Nah, semoga apa-apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua ini bermanfaat ya. Baik itu untuk secara pribadi ataupun misalnya mau di-share kepada orang lain lagi silahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada punya teman yang mau diajak untuk belajar juga pada malam hari ini boleh ya silahkan ya. Jadi biar lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan ilmu pada malam hari ini ya. Oke, nah pada malam hari ini kita akan bahas tentang apa ya. Jadi teman-teman semua banyak banget ya orang-orang di luaran sana itu yang kepengen banget bisa dapat atau punya kulit yang sehat ya. Nah, teman-teman kalau lihat jadi saya make upnya cuma hanya menggunakan pelembab aja ya. Jadi nggak terlalu banyak foundation atau apa segala macam ya. Karena kalau saya itu lebih suka make up yang minimalis. Kenapa? Karena semakin sedikit yang maksudnya gini loh, kalau kita nggak terlalu banyak menempelkan kosmetik di muka kita, otomatis kulit kita juga akan jadi cenderung lebih sehat. Yang penting itu adalah bukan kosmetiknya, tapi adalah skincare-nya, perawatannya, nutrisi apa yang diberikan untuk kulit supaya kulit kita bisa sehat dan awet muda. Kan yang paling penting itu, benar nggak sih? Ya, supaya apa? Gitu. Karena gini loh, kulit yang cantik itu bukan karena dandanin atau pakai kosmetik tebal, bener nggak? Siapa yang setuju? Kulit yang cantik itu bukan karena kosmetik yang tebal, tapi karena apa? Karena memang kulitnya sudah sehat dan ternutrisi. Jadi kalau kulitnya sudah sehat dan sudah ternutrisi, otomatis kan efeknya kulit jadi cerah, jadi kencang, jadi glowing ya. Nggak perlu make up yang tebal-tebal juga tetap hasilnya bagus gitu ya. Dan juga terutama pori-pori juga jadi lebih halus, tekstur kulit juga jadi lebih halus gitu ya. Kalau misalnya dibilang, oh saya mau pede banget ya dengan kondisi kulit saya. Karena kalau dideketin kayak gini nih teman-teman, ya pori-porinya nggak kelihatan. Oke. Nah, jadi ciri-ciri kulit yang sehat ya, ini sambil kita nunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Ciri-ciri kulit yang sehat adalah kalau kulit kita kondisinya ya, teman-teman coba pegang tekstur kulitnya ya di pipi atau di dagu. Ya, saat ini kondisi dagunya, teksturnya apakah sama dengan kondisi kulit yang ada di sini? Coba. Yo, sama nggak? Sama nggak nih? Yo, sama nggak? Kalau masih nggak sama, kalau di sini masih banyak gerinjil-gerinjil atau beruntusan, atau di sini teksturnya masih kasar, itu artinya kondisi kulitnya masih perlu diperbaiki. Ya, ayo coba. Sama, oke, yang udah sama, alhamdulillah ya. Yang belum sama ada nggak nih? Yang kondisi kulitnya mungkin yang udah mungkin kena kosmetik apa dokter, krim racikan ya atau kosmetik abal-abal, kemudian dipegang loh kok teksturnya sama beda gitu ya dengan ini ya. Jadi coba teman-teman cek di sininya apakah pori-porinya juga sama dengan pori-pori yang ada di sini ya. Jadi teksturnya kemudian juga pori-porinya sama nggak nih ini dengan ini gitu ya. Oke, karena kalau sama wah berarti bagus ya. Kalau cerah glowing berarti bagus ya. Tapi kalau misalnya ternyata kok di sini masih kasar ya, masih banyak komedo, terutama misalnya di area hidung nih masih banyak komedo, pori-porinya gitu ya kelihatan ya. Terus misalnya ada flek gula ya. Nah, ya artinya kulitnya harus diperbaiki ya. Jadi sebenarnya kan ada alat scan ya. Saya juga punya alat scan untuk bisa ngedeteksi kondisi kulit kita sehat atau tidak, kadar lembabnya bagus apa enggak gitu. Ya. Nah, mulai sama tinggal area hidung yang belum ya. Area hidung belum. Kenapa masih ada komedonya? Ya. Nah, jadi teman-teman semua, oke, saya mau langsung aja deh masuk ke slide saya ya. Nah,
Oke. Nah, jadi teman-teman semua ya, oke, saya izin dulu ya, saya izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Ya, mungkin di sini ada yang baru pertama kali hadir, yang baru pertama kali ikut sesi kecantikan saat ini siapa? Yang baru pertama kali mungkin boleh diketik angka 1. Yang sudah pernah ngikutin ketik angka 2. Ya, yang sudah pernah ikut ketik angka 1, yang belum pernah ikut ketik angka yang baru pertama kali ikut angka 1, yang sudah pernah ikut ketik angka 2 ya. Ya, jadi saya bisa tahu nih, oh ternyata banyak teman-teman yang baru pertama kali bergabung di sesi seperti ini ya. Alhamdulillah. Oke ya. Nah, jadi oke kalau gitu saya izin memperkenalkan diri ya. Saya Nahda, saya adalah ibu 4 orang anak yang saat ini yang sudah lebih 12 tahun berkecimpung di dunia kosmetik ya. Nah, jadi tahun 2009, 2010 itu saya pernah menggunakan kosmetik yang bermerkuri. Nah, jadi berawal dari situlah akhirnya saya kecemplung di dunia skincare dan dunia kosmetik. Kenapa? Karena saya nggak mau kecelek lagi atau ketipu lagi dengan yang namanya kosmetik. Ya, nah, jadi habis itu saya menggunakan krim yang ternyata kosmetiknya itu bermerkuri. Jadi saya tahun 2009, tahun 2010 itu saya pengedar, teman-teman. Ya, saya jadi reseller kosmetik yang ternyata mengandung merkuri yang cukup tinggi. Ya, nah setelah ketahuan hasil uji lab ketahuan bermerkuri, akhirnya saya berhenti dan saya belajar lagi. Ya, saya belajar lagi bagaimana caranya bisa bantu perempuan-perempuan yang kepengen punya kulit yang sehat. Ya, saya belajar estetika kosmetik, yang belajar estetika medis, dan akhirnya saya mendirikan yang namanya klinik kecantikan. Tapi nggak lama, teman-teman, karena kebentur dengan fokus saya di bisnis, akhirnya saya menutup klinik kecantikan saya dan saya lebih ngebangun yang namanya mobile home spa. Ya, jadi perawatannya ya orang yang mau perawatan bukan datang ke klinik, tapi saya yang mendatangi mereka ke rumah-rumah. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya sudah punya cabang itu ribuan orang yang sudah tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Ya, kemudian saya juga pernah menjadi produsen skincare ya, yang namanya Salva Beauty Series ya. Nah, jadi itu saya bikin ada empat jenis perawatan ya, skincare, 4 jenis perawatan yang isinya itu serum, krim siang, krim malam, sabun wajah, dan juga tonernya. Tapi nggak berlangsung lama teman-teman ya, karena memang jadi produsen itu tidak mudah ya, gede banget modalnya. Nah, dan juga sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang saya akhirnya fokus menjadi seorang beauty consultant dan beauty planner ya sampai dengan sekarang. Jadi kecintaan saya terhadap dunia skincare itu karena keinginan saya ingin punya kulit yang sehat, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dilihat nih, ini kulit saya dulu, teman-teman, ya, teman-teman bisa lihat yang di sini, ya, di sini, ya, ini kulit saya waktu saya masih menggunakan kosmetik yang bermerkuri. Teman-teman lihat ya, glowingnya, ya, ini lihat ya, sampai mengkilap. Mengkilapnya kayak gini, teman-teman. Nah, ini efek dari merkuri ya. Jadi putihnya tuh nggak normal. Jadi sebenarnya kulit saya itu mirip dengan kulit anak saya yang ini. Ya, warnanya harusnya ya. Nah, hanya dalam waktu 2 minggu penggunaan, wajah saya langsung glowing, kinclong kayak gini, teman-teman. Hanya dalam waktu 2 minggu, ya langsung putih. Nah, tapi setelah itu, setelah beberapa bulan penggunaan, ya mulai efeknya berasa. Ya, jadi si kosmetik bermerkuri itu, ya skincare yang bermerkuri itu udah nggak mempan lagi. Ya, udah nggak mempan lagi di kulit saya. Mulailah nih jerawatan, ya, mulai muncul jerawatan, mulai ada terjadi peradangan, ya, mulai gatel-gatel kulitnya. Wah, pokoknya udah nggak nyaman ya. Dan bibir saya tuh juga cenderung warnanya tuh pucat, teman-teman, abu-abu ya, gelap gitu, kayak orang rokok. Nah, di sini udah mulai ya, kelihatan nggak nih, teman-teman? Kalau di zoom itu bisa nggak di zoom? Nah, kalau teman-teman lihat ya di zoom kelihatan ya. Nah, ini ada bekas-bekas jerawat. Nah, ini udah mulai mendingan, teman-teman. Ya, ini kondisinya udah mudah mendingan. Dan di yang ini adalah kondisi di mana kulit saya sudah mulai gelap. Ya, tadinya warnanya cerah gini, kemudian mulai keluar jerawat, kemudian mulai gelap kayak gini, teman-teman. Jadi ada efek rebound, ya. Nah, jadi ini kondisinya, teman-teman. Dan alhamdulillah ya waktu itu saya mulai memperbaiki kondisi wajah dan udah mulai kapok ya, nggak mau lagi pakai yang namanya krim-krim perawatan yang menggunakan merkuri atau yang instan ya. Jadi hati-hati buat teman-teman mungkin yang
saat ini masih menggunakan krim perawatan yang instan, yang kalau kena matahari mukanya langsung merah-merah, wah udah itu hati-hati ya. Kalau udah merah-merah artinya kulitnya stres dan itu kulit lagi produksi flek. Tungguin aja, ntar juga fleknya muncul ke permukaan ya. Jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang kulit, itu kan ada 5 problem utama ya. Ada 5 problem utama kulit. Ya, ini apa sih? Ya, ini hiperpigmentasi atau flek yang kita kenal dengan flek atau melasma. Ya, kalau flek itu masih bintik-bintik, kalau melasma udah yang melebar. Nah, kemudian jerawat ya. Di sini ada yang masih jerawatan enggak? Atau ada yang punya masalah dengan flek? Boleh ya diketik angka 1. Yang punya masalah jerawat diketik angka 2. Ya. Nah, kemudian kulit sensitif ya, ada nggak di sini yang kok saya sejak pakai skincare ini kulit saya sensitif padahal dulu kulit saya tuh nggak sensitif. Ada nggak nih? Ya. Kemudian kerutan ya. Wah, kelihatannya sih kayaknya mukanya glowing dia pakai skincare itu gitu. Tapi ya kulitnya tuh kering dan juga berkerut teman-teman. Nah, ini biasa saya suka ngedapetin orang-orang yang pakai skincare maaf ya, skincare racikan ya. Kulitnya iya kelihatan putih tapi kering bagian luarnya, jadi itu kalau udah kering bagian luarnya tuh skin barrier-nya tuh rusak teman-teman ya. Jadi kan kulit itu ada beberapa lapisan, nanti kita bahas ya. Nah juga kemudian kusam. Nah coba dari 5 masalah ini ya, dari 5 masalah ini teman-teman punya problem kulit yang mana? Angka 1 silahkan ya, hiperpigmentasi 1 gitu ya, jerawat 2, sensitif 3, kerutan 4, 5 kusam. Coba saya mau lihat teman-teman di sini. Oke, buatan stunted flek. Satu flek baru 1 bulan akibat setrika wajah, tapi alhamdulillah sudah memudar. Oke, flek dan kusam. Ya, 1 bulan akibat setrika wajah. Maksudnya gimana nih? Ya, jadi perlu dipahami ya bahwa yang namanya flek itu munculnya nggak tiba-tiba, nggak seketika. Ya, flek itu tabungan. Ya, jadi harus diketahui dulu. Jadi nggak ada yang namanya bisa flek langsung muncul dalam waktu 1 bulan. Itu pasti sudah akumulasi. Karena flek itu dia nanti ada ya, ada proses apa? Proses bagaimana tumbuhnya flek pada wajah kita akan bahas ya. Nah, penyebab kerusakan pada kulit. Nah, ya. Jadi teman-teman semua yang tadi yang saya sebutkan tadi ini adalah akibat ya, akibat. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya jadi ada 7 penyebab terjadinya kerusakan pada kulit. Apa aja? Nah, yang pertama sinar matahari. Ya, radiasi ultraviolet ini dapat merusak kolagen dan serat elastin di dalam kulit. Ya, jadi sinar matahari kalau kulit kita tidak terlindungi dari sinar matahari, maka kulit kita akan mengalami yang namanya penuaan dini. Ya, penuaan dini kulit yang kusam, kemudian kolagen di kulit kita juga jadi rusak gitu ya, akhirnya gampang berkerut gitu ya. Kemudian kulit jadi gampang kendor ya. Nah, ini disebabkan oleh paparan sinar matahari ya. Jadi sinar matahari ini hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman nggak rajin menggunakan sunblock, akan terjadi yang namanya penuaan dini lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, ya polusi dan debu ya. Nah, jadi polusi dan debu ini bisa menyebabkan kerusakan oksidatif pada kulit dan ini bisa mengganggu yang namanya produksi kolagen pada kulit ya. Jadi polusi dan debu bisa menyebabkan terjadinya kerutan pada wajah. Jadi kerutan itu terjadi akibat apa? Akibat berkurangnya kadar kolagen ya pada kulit kita atau akibat terhambatnya produksi kolagen pada kulit disebabkan karena banyaknya sampah di kulit kita ya. Banyaknya endapan sampah di kulit kita. Oke, kemudian yang ketiga, loh. Nah, yang ketiga karena asap rokok. Nah, hati-hati teman-teman ya. Kadang-kadang orang orang merokok kita nggak peduli. Padahal sebenarnya bisa jadi asap rokok itu justru merusak. Ya, dia kan nempel di kulit. Jadi kenapa kalau misalnya kita deket-deket orang yang ngerokok itu kan kita jadi ikutan bau rokok ya. Nah, jadi sebenarnya asapnya itu ya dia ada zat-zat yang nempel teman-teman ya, zat-zat kimia yang ada di dalam asap rokok itu. Nah, zat kimia yang ada di asap rokok ini dia bisa menghancurkan kolagen dan mengganggu aliran darah ke kulit kita. Makanya kenapa kalau misalnya kita tinggal ya, walaupun kita nggak ngerokok, tapi kita tinggal bersama orang-orang yang ngerokok, kulit kita tuh akan ketularan jadi kusam, teman-teman. Ya. Nah, jadi jangan mau ya kena dampak orang yang ngerokok, kita yang dapetin hasilnya. Wah, itu nggak enak banget kan? Ya. Nah, kemudian yang keempat, stres dan hormon, teman-teman. Nah, jadi salah satu juga yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada kulit bisa disebabkan karena faktor stres dan juga faktor hormonal.
Nah, jadi tingkat stres yang tinggi ya ini bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada kulit, ya, mengurangi elastisitas kulit. Jadi kalau misalnya kulit yang kendor ini karena elastisitasnya sudah berkurang, ya, atau elastinnya juga sudah menurun dan mempercepat penuaan. Makanya kenapa kalau orang yang stres biasanya mukanya kan cenderung kusam ya. Kok kayaknya muka kamu nggak cerah banget sih ya. Jadi itu bisa disebabkan karena faktor stres juga faktor hormonal. Makanya orang-orang yang misalnya kadang-kadang ya orang yang lagi haid ya wajahnya kusam atau yang lagi hamil itu kadang-kadang wajahnya kusam ya. Yang lagi tanggung bulan ya wajahnya juga bisa kusam teman-teman ya. Nah, kemudian kebiasaan makanan ya, pola makan yang tidak sehat. Ini juga berpengaruh loh teman-teman. Ya. Jadi ini berpengaruh. Jadi oke. Nah, jadi makanan yang bisa mempengaruhi pada penuaan kulit itu apa? Misalnya makanan-makanan yang berminyak, makanan-makanan yang berlemak, ya, makanan-makanan yang mengandung manis, ya, yang gula. Nah, itu juga bisa berperan loh terhadap kekusaman pada kulit kita. Coba aja nih teman-teman. Ini kan saya juga punya akun TikTok ya, saya juga ngomongin tentang diet ya. Nah, jadi teman-teman yang salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada kulit adalah karena makanan-makanan manis. Nah, ya. Jadi orang-orang yang jerawatan biasanya mereka disuruh coba deh kamu diet, kurangi makanan yang manis, kurangi makanan yang berminyak dan berlemak. Itu biasanya kulitnya mereka jadi jauh lebih baik. Ya, karena ternyata kadar gula dan lemak itu bisa meningkatkan peradangan pada kulit ya bisa menimbulkan produksi minyak berlebih pada wajah. Nah, ya jadi pola makan yang gak sehat ini juga dapat mempercepat penuaan kulit. Jadi konsumsi gula berlebihan itu bisa bikin kulit jadi cepat tua, teman-teman. Ya makanya kalau orang-orang yang mulai jalanin diet, biasanya kulitnya mereka cenderung lebih cerah, ya lebih baik, lebih muda, ya. Makanya ayo mulai jalanin pola hidup sehat, ya. Oke, kemudian kurang tidur ini juga berpengaruh teman-teman ya pada kualitas kulit kita ya karena kalau kurang tidur atau tidak tidur yang tidak berkualitas ini dapat menyebabkan terjadinya stres oksidatif pada kulit yang dapat menghambat proses perbaikan regenerasi kulit yang normal. Nah, jadi kulit kita itu kan melakukan regenerasi sel atau perbaikan sel itu saat kita tidur, di saat malam hari, teman-teman. Jadi kalau kita kurang tidur, itu malah justru yang terjadi stres, ya. Kemudian waktu untuk kulit meregenerasi itu juga berkurang. Nah, jadi kalau misalnya kita kurang tidur, biasanya kulit kita jadi gampang keriput, ya, kusam juga, teman-teman ya. Nah, dan pokoknya nggak bagus lah ya, dan juga kelihatan lebih kendor ya, karena kan kelihatannya jadi stres gitu ya, jadi pengaruh banget ya. Nah, kemudian yang terakhir penggunaan kosmetik ya, penggunaan kosmetik. Nah, ini yang paling banyak. Saya nggak kurang tidur, saya makanannya sehat kok gitu. Saya nggak deket ngerokok, saya jarang keluar rumah. Nah, tapi kenapa kulit saya juga bisa rusak? Nah, bisa jadi disebabkan karena penggunaan kosmetik yang tidak tepat. Ya, karena ternyata, loh, kok ini zat-zat kimia dalam asap rokok? Maaf ya, ini keganti sendiri. Ya, jadi ternyata zat-zat kimia yang ada di dalam kosmetik itu juga bisa merusak kondisi kulit kita, teman-teman ya. Terutama merusak lapisan, bukan hanya merusak lapisan atas atau lapisan epidermis, tapi juga dia bisa merusak sampai dengan ke lapisan dermis. Ya, jadi kalau lapisan epidermis itu letaknya kadar kelembaban kulit, ya. Kalau lapisan dermis itu tempat kolagen dan elastin, ya. Nah, jadi hati-hati menggunakan kosmetik. Ya, bisa jadi mungkin di dalam kosmetik itu ada zat-zat yang justru sifatnya sangat asam, ya, yang mengelupas kulit secara terus-menerus sehingga akhirnya terjadi peradangan pada kulit, kemudian kulitnya tidak terlindungi dari paparan sinar matahari. Kulitnya jadi sensitif, ya, meradang sehingga akhirnya dia memproduksi lah ya, yang memproduksi flek, kemudian kolagennya rusak, elastinnya rusak gitu ya, teman-teman ya. Jadi hati-hati dan kebanyakan perempuan ini kerusakan pada kulit itu terjadi karena penggunaan kosmetik ya. Tuh kan. Makanya saya bilang kenapa dicek ya kondisi kulit yang di sini dengan di sini sama enggak? Kenapa? Karena ini kan jarang kita pakai kosmetik ya. Paling kan cuma pakai hand body. Itu pun sering apa sih teman-teman pakai hand body? Ya, sabun mandinya juga bagaimana gitu. Nah, intinya adalah ini nggak pernah terpapar yang namanya zat-zat kosmetik ya, zat-zat skincare.
Sementara kalau kulit kita lebih sering. Nah, makanya tadi saya bilang coba bandingkan ini dengan ini. Harusnya hasilnya ini dengan ini tuh sama bagusnya. Harusnya. Pori-porinya juga paling tidak minimal kalau yang sehat, pori-porinya juga sama. Enggak cenderung nggak kelihatan, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman ternyata gitu ya, wajah kita itu menunjukkan siapa kita. Ya, makanya kalau kadang-kadang kan ada orang yang apa? Ada orang yang dia kulitnya mungkin gelap ya, kulitnya gelap. Dia nggak sebenarnya nggak kelihatan cantik, tapi karena dia rajin merawat wajah, akhirnya jadi terlihat cantik. Kayak misalnya orang-orang kulit hitam ya, kulitnya eksotis gitu. Kalau dia nggak merawat wajah, ya mungkin akhirnya kelihatannya emang udah makin nggak bagus gitu. Nah, tapi ketika dirawat kan kulitnya jadi cerah, kecerahannya atau kesehatan kulitnya tuh terpancar. Ya, nah itu kan menunjukkan bahwa oh kita peduli, kita sayang dengan kulit kita. Atau sebaliknya, ada orang yang mungkin dia kulitnya udah putih tapi nggak pernah merawat wajah. Akhirnya yang terjadi apa? Kulitnya jadi gampang kena flek, teman-teman. Ya, nah jadi yuk teman-teman mau menampilkan apa nih dari kulit teman-teman semua? Ya, mau menampilkan orang yang rajin merawat wajah atau yang tidak peduli pada wajah sendiri. Nah, tapi misalnya gini, banyak juga pertanyaan, tapi Mbak Nahda saya udah berusaha untuk merawat kulit, tapi kenapa malah kena flek? Nah, itu bisa jadi karena apa? Karena memilih skincare-nya itu nggak tepat, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita mau memilih skincare, kita harus tahu dulu apa jenis kulit kita. Ya, jangan sampai kita pakai skincare yang untuk kulit berminyak ya, tapi sementara kulit kita kering. Atau sebaliknya, kulit kita berminyak, kita pakainya untuk skincare yang kulit kering. Nah, karena masing-masing kulit ya, antara kulit kering dengan kulit berminyak itu membutuhkan zat aktif yang berbeda ya. Kalau kulit kering dia butuh diberikan kadar kelembaban ya, kadar kelembaban yang cukup ya. Biasanya water base gitu. Nah, sementara kalau kulit yang berminyak itu biasanya fokusnya pada bagaimana caranya bisa mengurangi kadar minyak berlebih pada wajah ya. Nah, jadi kadang-kadang misalnya kalau orang yang kulitnya kering itu dia misalnya ada kandungan-kandungan misalnya kayak kandungan minyak zaitunnya atau apa gitu. Kalau sementara kalau orang yang berminyak biasanya ada kandungan tea tree oilnya untuk menghapus atau mengurangi kadar minyak berlebih pada wajah gitu ya. Nah macam-macam teman-teman. Jadi hati-hati ya. Jadi nggak bisa asal ya. Kita harus mengenali dulu jenis kulit kita nih apa. Ya cara untuk mengenali jenis kulit kita itu gampang banget sebenarnya ya. Kita bisa lihat salah satunya dari kondisi pori-pori. Kalau misalnya pori-pori kita besar, ya kemudian area T kita mengkilap, nah itu udah bisa dipastikan kondisi kulitnya adalah berminyak. Tapi kalau misalnya kulitnya pori-porinya halus, cenderung nggak kelihatan, tapi dia kerutannya kelihatan lebih banyak gitu ya, dan juga kusam. Nah biasanya itu kulitnya adalah kering, teman-teman. Ya, kalau yang normal gimana? Kalau yang normal ya seperti yang teman-teman lihat di foto ini kelihatan kulit yang normal ya, dia pori-porinya nggak besar, ya nggak berminyak juga ya, cerah cerah tapi cerahnya tuh nggak yang kelihatan glowingnya karena berminyak ya, atau misalnya contoh deh muka saya gitu. Aduh pede banget ya. Ya karena memang kadar muka saya dibilang kering juga enggak, dibilang berminyak juga enggak. Jadi memang kadarnya normal alhamdulillah ya. Kadar airnya pun di kulit saya itu normal. Jadi dulu sebelum saya rajin perawatan, kondisi kadar minyak di dalam kulit saya itu 60% jumlahnya, kadar airnya cuma 30-40%. Nah, kalau kulit yang sehat, itu kadar airnya justru harus lebih banyak, teman-teman. Ya, kadar airnya, kadar kelembabannya itu paling tidak 60 sampai dengan 70%. Nah, sementara kadar minyaknya itu 30-40%. Banyak orang salah persepsi. Oh, kulit saya lembab, padahal sebenarnya berminyak. Ya, nah, lembab itu bukan karena berminyak, tapi karena memang kadar air yang cukup. Kalau misalnya berminyak, ya kalau misalnya berminyak ya itu biasanya kan kalau karena memang kadar minyaknya yang berlebih di wajah ya, jadi harus bedakan. Kalau orang yang kayak memang kadar kelembabannya bagus itu cenderung tidak gampang komedo. Nah teman-teman nih ya, kalau misalnya nih saya mau mendekatkan diri, nah kayak gini teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat kondisi kulit saya di pori-porinya nggak kelihatan ya. Nah jadi ini dan juga ini nggak berminyak ya teman-teman, dilihat ya. Ini komedonya juga nggak ada, ini halus bersih. Nah
Jadi, aduh pede banget ya. Nah, jadi kondisi kulit yang sehat itu seharusnya yang kadar kelembabannya cukup adalah yang seperti ini ya. Berminyak tapi nggak yang bukan berminyak ya. Berminyak secukupnya, nggak seluruh wajah gitu, nggak yang kalau diginiin. Kalau kadar minyaknya berlebih itu biasanya komedo ya. Munculnya adalah komedo. Kanada umurnya berapa? Ah, rahasia. Nanti saya bocorin di akhir ya. Nah, so teman-teman semua ya masing selain dari jenis kulit ya, selain dari jenis kulit, kita juga harus bisa menyesuaikan skincare yang kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan usianya. Karena masing-masing usia itu beda teman-teman kondisi wajahnya ya. Jadi masing-masing jenis kulit dan usia memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Ya, usia 18 sampai dengan 30 tahun itu butuhnya adalah apa? Butuhnya adalah menjaga kadar kelembaban ya, menghidrasi, kemudian memproteksi dari apa? Dari sinar matahari, teman-teman. Ya, dan juga memberikan nutrisi ya, menjaga supaya tidak mudah terjadi penuaan dini dan juga supaya proses regenerasi sel-sel kulitnya lancar ya. Nah, ini yang dibutuhkan 18 sampai dengan 30 tahun. Jadi kalau misalnya untuk usia 18 sampai 30 tahun kemudian nih, maaf ya, saya ngelihat ya anak-anak temennya anak saya ya yang gadis kan saya udah punya anak gadis gitu ya umurnya sekarang udah 21 tahun. Nah, jadi anak saya ini teman-temannya itu karena udah mulai ya banyak banyak apa perawatan di klinik kecantikan ya udah mulai nih kena nih skincare skincare racikan kasihan gitu saya ngelihatnya kulitnya tuh jadi kasihan merah-merah jerawatan padahal kulit usia 18 sampai dengan 30 tahun itu nggak perlu dikasih krim-krim atau krim racikan yang sifatnya mengelupas kulit atau memutihkan kulit ya jadi bedakan antara memilih skincare pencerah dengan skincare pemutih. Hati-hati, ini berbeda teman-teman. Kalau pencerah itu sifatnya dia menutrisi. Kalau pemutih itu sifatnya dia apa ya? Memutihkan gitu ya, memutihkan dan sifatnya dia mengelupas kulit. Ya, nah ini hati-hati. Ya, kalau pencerah itu memang dia menggunakan misalnya ada kandungan-kandungan yang sifatnya asam seperti AHA, kojic acid, arbutin itu memang dia sifatnya asam tapi tidak berlebihan, tidak yang sampai mengelupas kulit setiap hari, bahkan sampai menyebabkan iritasi dan peradangan pada kulit. Sementara kalau dia zat-zat yang kadar asamnya tinggi, seperti misalnya maaf nih yang lagi tren sekarang ini kan retinol, kemudian bahkan mungkin apa ya hidroginon ya, bahkan kemarin sampai ada yang nyaranin melanox, aduh big no banget ya teman-teman hati-hati ya. Akhirnya yang terjadi pengennya putih, yang terjadi malah kulitnya eh, terjadi peradangan, yang terjadi kulitnya malah rusak ya. Nah, Mbak, kalau udah peradangan ya, kemudian tidak terlindungi dengan sinar matahari, ya udah efeknya malah bisa kena kena flek, teman-teman. Nah, kemudian 30 sampai dengan 40 tahun yang dibutuhkan oleh kulit kita adalah menjaga kadar kelembaban, ya, memproteksi dari sinar matahari, memberikan nutrisi yang cukup untuk wajah supaya tidak terjadi penuaan dini ya, untuk menjaga kadar kolagen dan elastin di kulit. Nah, kemudian ditambahkan dengan yang namanya eksfoliasi. Eksfoliasi ini apa? Eksfoliasi ini adalah proses pengikisan sel kulit mati. Karena ketika usia 30 tahun ke atas itu mulai terjadi perlambatan proses regenerasi sel. Beda dengan ketika usianya di bawah 30 tahun. Proses regenerasi sel kulitnya masih lancar. Nah, udah 30 sampai 40 tahun, udah ditambah tingkat stres makin tinggi, ya, tidurnya udah mulai banyak begadang, ya, berkurang. Sehingga yang terjadi apa? Proses regenerasi sel kulitnya udah nggak lancar, maka kita butuh bantuan ya untuk yang namanya melakukan eksfoliasi untuk membantu mengikis sel-sel kulit mati ya. Nah, proses eksfoliasi ini nggak perlu yang namanya sampai ekstrim sampai dipiling-piling tuh nggak perlu teman-teman ya, nggak perlu dipaksa. Piling itu adalah proses pemaksaan atau di laser itu juga proses pemaksaan untuk mengelupas kulit. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Kalau kulit kita ternutrisi dengan baik, ya kemudian ditambah dengan melakukan scrubbing seminggu 2 kali, maka kulit kita efeknya akan jadi lebih sehat dan lebih cerah. Ya, ya. Jadi kalau usia di bawah 18 tahun tidak perlu eksfoliasi. Sebaiknya nggak perlu ya, sebaiknya jangan. Kecuali misalnya memang dia punya, jadi gini, ada eksfoliasi yang memang sifatnya untuk ngikis sel kulit mati yang secara kasar ya, atau misalnya yang untuk bantu tapi ada juga yang dia untuk bisa bantu mengurangi kadar minyak berlebih pada wajah ya.
Nah, tapi seminggu 2 kali aja. Nah, jadi gini loh, eksfoliasi untuk 18 sama 30 tahun itu belum wajib, tapi boleh dilakukan. Ya, sementara kalau 30 sampai 40 tahun itu sudah wajib, ya. Boleh dilakukan misalnya seminggu sekali, ya, atau seminggu 2 kali, tapi dengan cara mungkin dengan cara yang lebih lembut, yang lebih soft, ya, 18 sampai 30 tahun. Sementara kalau 30 sampai 40 itu biasanya bisa tambahkan dengan yang namanya mikrodermabrasi, ya. Nah, ekstrimnya itu adalah dengan melakukan peeling. Tapi sebenarnya nggak perlu lakukan peeling ya kalau kita bisa mendapatkan nutrisi yang baik untuk kulit kita, teman-teman. Ya, saya sekali-kalinya peeling, teman-teman. Nih hasilnya, ya. Ini kondisi kulit saya, ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada kayak flek. Nah, ini adalah bekas peeling, teman-teman. Ya, jadi peeling itu dia adalah mengoleskan cairan asam ke seluruh wajah yang efeknya ini nanti akan bikin kulit kita lapisan luarnya ini jadi gosong. Ya, jadi gosong, jadi kering, ya akhirnya kulit kita akan mengelupas, ya, mengelupas sedikit demi sedikit, ya. Nah, itu kayak orang kalau luka koreng itu kan bisa dilepas. Nah, kulit kita juga kayak gitu. Jadi kayak kita pakai apa ya, kayak tisu nempel di kulit kita. Nah, kayak gitu. Nah, di sini nggak tahu kenapa di sini nggak bisa lepas gitu ya. Dan mungkin juga tangan saya juga jahil ya. Itu saya paksa karena udah lama nggak lepas-lepas. Saya paksa kopekin gini. Ternyata malah efeknya flek di wajah saya dan ini nggak bisa hilang. Ya, fleknya ini bukan flek yang diakibatkan karena apa ya, tapi memang jadi kayak bekas luka, teman-teman. Ya, seperti itu. Dari situ saya nggak mau lagi melakukan yang namanya chemical peeling. Jadi kalau di klinik kecantikan ada namanya chemical peeling ya. Nah, jadi aduh hati-hati deh teman-teman. Udahlah perih gitu ya. Sakit sampai saya waktu itu. Oh, ternyata kayak gini yang namanya beauty is pain. Padahal itu belum seberapa sebenarnya sakitnya. Tapi Masya Allah teman-teman perihnya minta ampun. Kayak muka kita tuh kayak disiram air keras gitu ya. Perih ya. Aduh mendingan jangan deh. Ya, nah, kemudian usia 40 tahun ke atas itu butuhnya apa, teman-teman? Usia 40 tahun ke atas penting banget untuk apa? Untuk menjaga ya. Nih, ini benar-benar udah harus ekstra nih menghidrasi kulitnya. Ya, kemudian memproteksi itu udah harus over ya, nggak boleh lengah ya. Kenapa? Karena kalau kulit jadi gini, ketika usia 40 tahun itu sel-sel kulit kita itu kan udah mulai menua ya, udah mulai menua. Nah, kalau udah menua itu pertama kadar kolagen menurun, kadar elastin menurun. Plus ditambah juga kulit udah mulai memproduksi flek. That's why kenapa kita butuh proteksi yang ekstra ya. Jadi nggak boleh yang namanya ketinggalan sunblock teman-teman atau sunscreen ya. Benar-benar harus pakai UV filter supaya apa? Supaya benar-benar kulit kita terlindungi nggak gampang muncul flek lebih dini ya. Kemudian nutrisi ya. Ini penting. Jadi harus vitamin C dan E-nya itu harus ya. Jadi kalau teman-teman lihat kandungan ada kandungan tokoperolnya enggak? Tokoperol itu kan vitamin E gitu ya. Vitamin C dan vitamin E. Wah, itu udah deh ambil gitu ya. Nah, kemudian eksfoliasi ini juga penting ya. Seminggu 2 kali nggak boleh kurang ya. Dan ditambahkan dengan yang namanya anti-aging formula. Kenapa? Karena kalau udah 40 tahun itu kan dia kadar apa terjadi penurunan kadar air yang jauh lebih berkurang dibandingkan sebelum 40 tahun, teman-teman. Ya. Nah, makanya benar-benar harus harus dijaga. Nah, jadi beda ya, teman-teman ya. Pas ini lihat aja ya. Kalau misalnya ada skincare yang dia mengklaim itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit, ya, itu hati-hati. Ya, kenapa? Karena nggak bisa, ya teman-teman. Ya makanya kenapa mungkin teman-teman pakai skincare kok nggak mempan ya? Ya karena memang beda. Ya, orang usia 30 tahun dikasih skincare umur 20 tahun gitu ya. Umur 40 tahun dikasih skincare umur 20 tahun. Apalagi bisa jadi mungkin kondisi kulitnya sudah yang over dehidrasi ya, apalagi udah kena flek atau misalnya memang aduh udah mulai banyak kurang kolagen dan elastin itu tadi gitu ya. Akhirnya kok saya pakai buang jadi kayak buang-buang duit aja gitu karena nggak mempan ya, karena memang zat aktifnya yang kurang ya, jadi memang benar-benar harus diperhatikan. Nah, jadi teman-teman semua, nah teman-teman perlu tahu ya, jadi sebelum kita merawat wajah kita harus tahu bahwa di kulit kita tuh ada 2 lapisan, ada 3 lapisan, sorry, ada 3 lapisan yang masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda, teman-teman.
Jadi ada namanya lapisan epidermis, ada lapisan dermis dan ada lapisan hipodermis atau disebut dengan subkutan. Ini tempat tempat lemak kita ya, yang kantong-kantong lemak kita nih ada di lapisan hipodermis atau di sini dibilang yang namanya lemak di kulit. Ya kalau teman-teman ngupas ayam ya, kulitnya tuh ada lemak-lemaknya, oh berarti itu lapisan subkutannya ya. Nah, jadi lapisan epidermis ini, jadi sebenarnya kalau fungsi kulit secara keseluruhan adalah melindungi tubuh dari gangguan lingkungan. Tempat, nah kalau tempat menyimpan lemak ada di subkutan. Tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari ada di lapisan sini ya, ada di lapisan epidermis. Ya, kemudian sebagai alat pengeluaran sekresi ya, sebagai mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita melalui keringat ya, membantu mengatur suhu dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh. Nah, jadi kalau misalnya kalau lapisan dermis ini yang untuk menjaga kekencangan kulit ya dan juga kerutan ya di lapisan sini teman-teman ya. Nah, jadi ini ya, ini 3 lapis. Nah, jadi teman-teman semua, ternyata nih, kalau misalnya terjadi flek pada wajah, itu efeknya dari mana? Ini kita bahas flek dulu ya, karena next nanti kita akan bahas tentang jerawat ya. Sekarang saya bahas dulu tentang flek. Nah, jadi proses terbentuknya flek itu nggak ujuk-ujuk ya, teman-teman ya. Tadi ada yang bilang sebulan pakai setrika wajah, terus tiba-tiba muncul flek. Oh, nggak gitu juga ya, karena memang flek itu dia sifatnya jadi kayak tabungan. Dia nggak langsung muncul ke permukaan. Ya, mungkin sebelum menggunakan setrika wajah pernah menggunakan apa dulu nih sebelumnya ya, karena kita harus, jadi kalau misalnya ada orang yang konsultasi sama saya, wajah saya muncul flek, saya akan tanya dulu sebelumnya menggunakan apa gitu, karena harus tahu histori penggunaan dari kosmetik sebelumnya. Oh, saya pernah menggunakan skincare A, skincare B, skincare C gitu ya. Nah, kemudian ketika dia saat menggunakan skincare tersebut, kondisi kulitnya kan masih yang mungkin masih putih, masih glowing, tapi ketika berhenti langsung keluar efek reboundnya, mulai keluar jerawatnya, mulai keluar fleknya, mulai keluar kusamnya. Jadi bukan karena ganti skincare kemudian karena disebabkan skincare yang berikutnya mukanya jadi kusam atau flek atau jerawat, bukan, tapi itu disebabkan karena skincare yang sebelumnya, teman-teman. Nah, ini ya penting untuk kita tahu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan skincare yang sekarang kita pakai gara-gara kita pakai ini muka saya begini, enggak, tapi harus lihat sebelumnya pakai apa. Ya, jadi harus lihat sejarahnya, ya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang 3 fase ya terbentuknya flek. Jadi ada 3 tahapan ya terbentuknya flek. Nah, jadi ini adalah ya yang teman-teman lihat ini adalah lapisan epidermis, teman-teman. Nah, jadi proses terbentuknya flek itu ada di lapisan epidermis atau lapisan paling atas kulit. Ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya saya gonta-ganti skincare. Nah, kan sebelumnya gonta-ganti skincare. Akhirnya kan gak jelas ya, skincare yang mana yang menyebabkan terjadinya flek di wajah. Nah, jadi teman-teman semua, kita lihat di sini ya di lapisan. Jadi lapisan epidermis sendiri itu dia ada 2 lapisan lagi ya. Ada stratum corneum, ada namanya basal layer. Ya, nah ini basal layer, ini stratum corneum teman-teman yang di bawah nih. Ini yang, nah ini tempat terjadinya flek ini ada yang di lapisan yang kedua. Ya, nah proses terbentuknya flek ini adalah ketika misalnya nih, ini nih di sini ada pabrik pembentuk sel, ya, pembentuk warna, ya, yang namanya melanosit. Nah, si melanosit ini, ya, dia akan terangsang, dia akan aktif, ya, tombolnya tuh akan on ketika apa? Ketika itu tadi terpapar 7 penyebab kerusakan kulit tadi, ya. Nah, kemudian setelah itu dipapari sama sinar matahari, wah makin jadi. Jadi faktor stres, faktor hormon, faktor kosmetik gitu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan terjadinya semua teman-teman. Ya, karena penuaan itu juga. Nah, si pabrik ini akhirnya ya, si pabrik ini ketika dia on, ayo ayo kita produksi yuk gitu ya. Ya, jadi dia produktif nih mengeluarkan apa? Mengeluarkan flek. Nah, ini contohnya nih ya, ini sel-sel warna ya. Dia ngeluarin yang kayak gini-gini. Nah, ini ya disimpan ya sebelum dia muncul ke permukaan, dia disimpan dulu teman-teman di bawah lapisan kulit, jadi nggak langsung ujuk-ujuk muncul ya. Oke, jadi dilepas dulu nih sama si melanosit ke di sini. Nah, jadi yang menyebabkan akhirnya terjadi ini yang namanya tahap aktivasi. Tahap aktivasi adalah tahap pembentukan pertama kali terbentuknya flek ya. Ya disebabkan bisa jadi tadi ya karena skincare yang mungkin menyebabkan
peradangan terus pada kulit, ya. Nah, jadi contohnya misalnya nih teman-teman, saat menggunakan skincare pemutih, misal contoh ya, saat menggunakan skincare pemutih, itu kan kulit kita sedang menggunakan ada pemutihnya ya. Jadi ini taruhlah ini flek nih teman-teman. Nah, ketika kita masih menggunakan pemutih, ya ini fleknya mulai memudar, ya, diolesin terus memudar, diolesin terus dia memudar. Lama-lama apa? Lama-lama nggak kelihatan teman-teman. Ya, lama-lama fleknya nggak kelihatan. Ya, kayak gini. Oke. Nah, selama kita masih pakai, fleknya ini nggak kelihatan. Oke, ya. Ini nggak muncul. Sementara yang ini belum naik ke permukaan, ya. Nah, belum muncul nih. Kemudian disinari oleh sinar matahari nih, ya. Ini matahari ya. Oke, dipapar di sana sama sinar matahari. Kulitnya nggak terlindungi misalnya ya. Eh, jadi kalau gini loh, kenapa makanya krim malam yang sifatnya asam itu nggak boleh dipakai siang hari? Kenapa? Karena sifatnya dia kan mengandung pencerah, mengandung pemutih. Dia mengelupas kulit. Nah, kalau yang sifatnya asam itu nggak boleh kena matahari, karena kalau kena matahari bikin kulit kita tuh jadi kusam dan juga bisa memicu terjadinya flek. Ya, nah kemudian kena matahari, ketika kena matahari, si sel-sel ini, ya, sel-sel warna ini, akhirnya dia makin aktif teman-teman, ya, makin aktif siap untuk diluncurkan ke permukaan kulit. Tapi karena masih pakai krim pemutih, ya nggak muncul dong, ya. Aduh, kan diumpetin, ya. Karena dia masih pakai krim pemutih, jadi dia nggak muncul ke permukaan. Oke, kayak gini. Nah, tapi ya setelah berhenti menggunakan, makanya kenapa ada orang yang kok saya setelah berhenti menggunakan muka saya langsung kelihatan kusam, ya fleknya langsung muncul, ya karena memang ternyata tabungannya udah ada di sini teman-teman, udah ada tabungan, ya paham nggak maksud saya ya? Oke, paham ya maksudnya ya? Nah, ketika misalnya berhenti nih menggunakan krim pemutihnya, nah lama-lama kan mulai nih muncul, muncul dikit-dikit ya, akhirnya tampak ke permukaan. Ya, jadi kalau misalnya dibilang 1 bulan tiba-tiba muncul fleknya banyak, bukan karena yang dipakai sekarang, tapi karena yang sebelumnya. Ya, karena ini tadi, ya, ada prosesnya, teman-teman. Ya, ada prosesnya sehingga muncul ke permukaan. Ya, oke. Nah, jadi yang di sini, ya, yang di sini, ini adalah yang namanya tahap sintesis. Ketika dia sudah terbentuk, ya, ketika si si melanin-melanin ini zat-zat warna ini sudah terbentuk, kemudian kulit kita terpapar oleh sinar matahari, maka si melanosit melaninnya ini aktif, ya. Nah, barulah masuk ke tahap ekspresi. Tahap ekspresi adalah tahap di mana fleknya akhirnya muncul ke permukaan, ya. Nah, selama pakai krim pemutih, mungkin fleknya nggak muncul karena tadi ya diumpetin. Tapi bisa jadi dia produksi terus di sini teman-teman banyak. That's why kenapa makanya orang-orang yang maaf-maaf ya menggunakan skincare pemutih, ya ketika dia kena flek gitu ya, kemudian dia pakainya krim pemutih, ya paling glowingnya sesaat. Tapi setelah itu dia berhenti, langsung tambah lebar teman-teman. Jadi saya pernah punya pengalaman begini teman-teman ya. Jadi waktu saya belajar estetika medis itu, saya kan nanya sama mentor saya ya yang ngajar ya sama pengajarnya yang beliau juga seorang dokter. Saya tanya, "Dok, maaf kalau misalnya orang yang punya permasalahan melasma pada kulitnya, itu kan dikasihnya hidrogenon, ya dikasih pemutih. Pertanyaan saya adalah apakah hidrogenon ini bisa digunakan untuk jangka panjang?" Nah, jadi ada tahapannya teman-teman, ada stepnya. Pertama dikasih, misalnya nih fleknya masih belum belum banyak, dikasih ya, dikasih untuk mengurangi tampilan fleknya, ya, dikasih yang kadarnya masih 2%. Oke. Nah, ini saya kasih lihatin ya. Kadarnya masih masih 2%. Kemudian kok nggak mempan nih, udah mulai kok kayaknya masih muncul lagi dok gitu ya. Dinaikin jadi 3%, naikin lagi jadi 4%, naikin sampai 5%. Teman-teman saya kasih bocoran, waktu saya punya klinik kecantikan, saya bahkan sampai ditawarkan, dikiranya kan saya dokter. Bu, mau nggak bikin skincare gitu ya, di skincare racikan kan begini ya, kalau keluaran-keluaran klinik kecantikan kan begini. Mau nggak Bu bikin skincare yang sampai kandungan hidrogenonnya sampai dengan 7%.
Teman-teman, 2% aja itu udah ngelupas kulit dan itu bikin kulit merah-merah. Apalagi 7%. Kebayang nggak gosongnya kulit tuh kayak apa? Ya. Nah, ini saya punya contoh ya di sini. Ini ada tulisannya Haki 5. Kodenya ya, teman-teman. Ya, Haki 5. Kalau ada tulisan kode Haki itu adalah hidroquinon. Oke. Kalau ditulis Haki 5 berarti hidroquinonnya 5%. Bayangin ya. Tambah lagi ada yang namanya steroidnya ya. Udah ada hidroquinonnya, ada pemutihnya ditambah lagi pencerah. Buat apa? Gitu. Ya akhirnya double asam. Pencerah itu kan AHA, alpha hidroksi acid. Acid itu kan asam sifatnya. Hidrokinon sifatnya asam. Yang terjadi malah kulitnya jadi meradang. Hidrokinon 5%, AHA 4%. Kemudian ada aduh apalagi namanya sih. Mometason. Ya kalau nggak salah ya singkatannya itu ya. Ini ada berapa persen ini untuk bantu ngeredam peradangan. Ya, kemudian juga ada Haiko ini hidrokortisol ya, steroid lagi. Kemudian ada biasanya ada juga kadang-kadang ada yang dikasih tretinoin atau retinol. Aduh, teman-teman, ini yang kayak gini-gini ya. Kalau misalnya dibilang kode masukin kulkas ya, skip ya. Karena skincare yang baik, karena gini, itu berarti zat asamnya tinggi. Kenapa? Karena skincare yang sifatnya asam, dia nggak bisa di suhu normal. Maksudnya dia harus supaya lebih awet dimasukin kulkas. Karena kalau enggak, dia cepat berubah warna. Kayak gini nantinya warnanya. Ya, berubah warna jadi hitam. Ya, nah, oke. Asalnya dia warnanya nggak hitam, teman-teman ya. Asalnya dia bisa jadi warnanya putih. Ya, ini dalamnya kayak gini. Ya, ini karena udah lama sih ya. Ya, oke. Seperti itu ya, nih saya kasih bocoran aja ya. Jadi teman-teman, please hati-hati mendingan hindari skincare-skincare yang kayak gini. Kenapa? Karena ini nggak boleh yang namanya dijual bebas. Ini juga harus berdasarkan resep dokter, ya harus berdasarkan rekomendasi. Yang ada nanti malah kulit kita jadi rusak. Ya, oke sejauh ini paham ya tentang fase terbentuknya flek ya. Jadi kalau misalnya saya kadang-kadang ada orang misalnya yang Mbak saya mau pakai skincare ini dong, atau Mbak saya mau pakai ini, saya akan tanya dulu kondisi kulitnya bagaimana. Saat ini ada jerawat, ada flek atau enggak? Skincare yang digunakan apa? Skincare yang sebelumnya dipakai itu apa? Jadi saya harus benar-benar tahu historinya. Kenapa? Jangan sampai ketika dia pakai skincare yang saya rekomendasikan, ujung-ujungnya saya yang disalahin. Gitu. Kalau misalnya, Kak, saya mau berhenti dari skincare ini. Nah, kalau misalnya saya mau ganti, dia misalnya sebelumnya pakai skincare racikan atau skincare yang entah yang brand-brand baru gitu ya. Nah, biasanya saya akan bilang coba hentikan dulu pemakaiannya selama 1 bulan. Kenapa? Saya pengen tahu hasilnya, teman-teman. Ya, setelah berhenti 1 bulan, kondisinya wajahnya gimana? Apakah muncul flek? Apakah muncul jerawat? Apakah kulitnya jadi kusam? Apakah pori-porinya jadi besar? Kalau itu terjadi, bayangin ya, ketika dia ganti kosmetiknya dengan kosmetik yang kita rekomendasikan, ujung-ujungnya kita yang disalahin. Wah, gara-gara pakai skincare itu tuh kulit saya jadi begini. Nah, ya. Jadi saya nggak mau langsung ujuk-ujuk ya ngasih atau misalnya ngasih rekomendasi skincare sebelum saya tahu historiknya. That's why kenapa makanya penting banget ya teman-teman untuk edukasi seperti ini. Ya, supaya next kita jadi paham, oh kulit kita kayak begini ternyata kondisinya. Ya. Nah, terus gimana caranya untuk mengembalikan kondisi kulit kalau sudah terlanjur? Ya, kalau udah terlanjur terjadi iritasi, kalau udah terlanjur terjadi flek pada wajah, kalau udah terlanjur kecanduan skincare sehingga akhirnya menyebabkan jerawatan. Ya, jadi efek dari kecanduan skincare itu bukan cuma terjadi flek pada wajah loh teman-teman, tapi juga bisa jadi karena efek penggunaan steroid ya, kulitnya akhirnya jadi banyak peradangan dan akhirnya menyebabkan jerawat. Skin barrier-nya rusak, pertahanan kulitnya, kadar kelembaban kulitnya rusak sehingga akhirnya bikin kulit jadi jerawat. Jadi jerawat itu bukan cuma karena sekedar kelebihan kadar minyak berlebih pada wajah, tapi juga bisa disebabkan karena memang dari perlindungan awalnya itu udah error kulitnya. Nah, maka itu harus dilakukan yang namanya pembersihan. Ya, jadi jangan langsung ujuk-ujuk ya, nggak bisa ujuk-ujuk langsung ganti skincare tuh nggak bisa teman-teman.
harus ada yang namanya tahapan detox. Jadi saya juga dulu begitu. Ketika kulit saya terpapar dengan skincare yang bermerkuri, ya, itu harus dikeluarin merkurinya. Nah, begitu juga dengan kalau misalnya kita udah menggunakan skincare-skincare yang sebelumnya, yang bikin tekstur kulit kita kasar, ya, itu adalah karena apa? Karena banyak endapan-endapan skincare sebelumnya atau endapan-endapan kotoran yang sebelumnya nempel di kulit wajah kita yang akhirnya menghalangi proses penyerapan skincare yang kita gunakan berikutnya. Nah, makanya harus dibersihin. Kalau misalnya ada endapan merkuri, harus dibersihin merkurinya. Kalau misalnya ada zat pemutihnya atau ada zat-zat yang berbahaya, itu harus dibersihkan. Ya, jadi yang menyebabkan salah satunya tekstur kulit kita kasar adalah karena banyaknya sampah di lapisan kulit kita. Nah, setelah dibersihkan, tahap berikutnya adalah kita berikan nutrisi. Ketika kulit kita sudah dalam kondisi siap, ya sudah dibersihkan gitu ya, ibaratnya rumah nih habis dipel, habis disapu, habis dipel, wah enak banget, seger. Nah, kita bisa pasang nih, kita mau pasang ininya di mana, mau pasang perabotannya di mana, lebih enak, lebih nyaman. Ya, jadi bayangin kalau kita masuk ke rumah, kita mau pasang perabotan, tapi kondisi lantainya masih kotor, kondisi rumahnya masih kotor. Kira-kira nyaman nggak kita masukin perabotan di dalam rumah itu? Nah, begitu juga dengan kulit kita ya teman-teman. Jadi harus dibersihkan dulu supaya kulit kita tuh jadi nyaman gitu ya ketika menggunakan skincare yang berikutnya. Nah, jadi di sini saya memberikan gambaran teman-teman gimana sih cara ngedetox ya. Nah, jadi saya sejujurnya saya mendetoks kulit saya dengan apa? Dengan menggunakan alat setrika wajah. Jadi kalau tadi ada yang bilang gara-gara pakai setrika wajah muncul flek, nah itu nggak benar ya. Kenapa? Karena nih, saya kasih gambaran teman-teman. Jadi tadi kulit kita itu kan ada tiga layer, ada epidermis dan ada dermis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, antara lapisan epidermis dan lapisan dermis, ini ada antara lapisan epidermis dan dermis itu ada selaknya. Nih, saya kasih lihat di sini. Ya. Nah, ini sorry, ini kenapa? Oke. Nah, ini bisa jadi di sini antara lapisan epidermis dan lapisan dermis ini ada kotorannya, teman-teman. Ya. Kotoran yang datang dari mana? Dari penggunaan-penggunaan skincare kita yang sebelumnya, dari debu, ya, dari asap rokok, ya, dan lain sebagainya. Oke. Oh iya benar. Mungkin setrika wajahnya beda. Iya. Nah, setrika wajahnya yang gimana dulu ya? Benar, benar, benar. Apakah setrika wajahnya yang kayak gini? Ya, kalau yang kayak gini nggak ada tahapan detoksnya. Kalau setrika wajah yang di klinik kecantikan itu nggak ada detoksnya. Tapi sekali lagi, setrika wajah itu nggak bisa menyebabkan terjadinya flek. Ya, nggak. Oke. Ya, yang menyebabkan terjadinya flek itu adalah karena terjadi peradangan pada kulit, ya, sehingga si melanositnya aktif memproduksi sel warna. Ya, oke. Nah, jadi si kotoran-kotoran ini masuknya dari mana? Ya, masuknya dari mana? Ya itu tadi ya, dari penggunaan skincare ya. Kemudian dari apa? Dari debu ya, dari polusi sehingga akhirnya apa? Terjadi penumpukan kotoran pada kulit. Nah, gampangnya gini teman-teman. Ini kulit kita. Ya, ini saya kasih gambaran gampangnya. Nih. Oh, ya, oke. Nah, teman-teman perhatikan, ini spon. Kulit kita tuh kayak sama seperti spon ya, ada berpori ya, ada pori-porinya, ya. Nah, ini ketika misalnya dia banyak kotorannya di sini, maka skincare yang masuk itu keburu terhalang, ya, keburu terhalang. Contohnya misalnya saya ambil satu lagi deh. Saya ambil bentar. Ini ada enggak ya? Oh, nggak ada ya. Saya ada sponnya cuma satu di sini. Oh gini, sebentar. Oke. Nah, gimana teman-teman, tercerahkan nggak nih ya dengan materi malam hari ini? Nah, ini contoh ya, ini contoh. Ini lapisan dermis. Ini lapisan epidermis. Di antara lapisan epidermis dan dermis ini kan ada begini ya. Nah, ada kotoran-kotoran yang akhirnya menyerap masuk ke sini ya. Gini deh, teman-teman, kalau misalnya nih pernah nggak bersihin karpet?
Bersihin karpet udah kita sapu, udah kita vakum, ya rasanya udah bersih nih. Kemudian kita gulung karpetnya. Setelah kita gulung, ternyata masih banyak sampah, masih banyak debunya. Pernah nggak? Nah, begitu juga yang terjadi dengan kulit kita. Ya, yang bikin tekstur kulit kita kasar adalah karena banyak endapan kotoran yang ada di lapisan kulit. Sehingga si kotoran ini menyaring, ya, menghambat proses penyerapan skincare yang harusnya masuk ke sini, akhirnya ketahan di sini. Akhirnya cuma numpuk doang di sini. Akhirnya nggak jadi nih, nggak jadi meresap masuk. Makanya banyak orang yang ngerasa kok saya habis pakai skincare ini nggak berasa ya hasilnya. Ya karena numpuk dan ini harus dibersihin teman-teman. Harus divakum, harus dikeluarin. Ya, paham ya maksud saya ya? Nah, jadi oke, karena terhambatnya skincare yang masuk gara-gara kotoran gitu ya. Nah, sehingga akhirnya menyebabkan si skincare yang harusnya masuk ke lapisan kulit kita, dia cuma nyampe di sini doang. Nggak bisa nyampe ke lapisan yang di bawah, yang dermis. Ya, nggak nyampe ke bawah. Ya, nyangkut di sini. Nah, kalau kita mau membersihkan, ya, kalau kita misalnya cuci muka, ya, dengan menggunakan scrub, eksfoliasi, itu prosesnya hanya di lapisan permukaan kulit aja, teman-teman. Hanya di sini. Dia nggak membersihkan sampai ke bawah. Maka untuk bisa membersihkan sampai ke bawah, dibutuhkan apa? Dibutuhkan treatment yang memang benar-benar bisa mengikat kotoran-kotoran yang ada di sini. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan serum yang berwarna putih ini. Nah, jadi serum putih ini adalah serum yang bisa membantu mengikat kotoran yang ada di sini. Tapi caranya gimana? Ya. Nah, caranya ini harus didorong dengan bantuan alat setrika wajah yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ya di dalam alat setrika wajah ini ada kandungan listrik ya, yang halus tapi ya dia nggak terasa sakit gitu ya. Kandungan listrik ya, arus listrik yang dengan muatan yang negatif. Ya, lihat ya ini negatif ya, teman-teman ya. Nah, sementara di dalam serum yang warna putih ini dia juga punya kandungan ion negatif. Ya. Nih, ini lihat ya, ini negatif. Min semuanya ya. Min bukan plus ya. Ini min. Oke. Nah, jadi menggunakan teori magnet ya, menggunakan teori magnet, negatif ketemu dengan negatif, maka dia nggak akan mau nempel. Yang terjadi malah apa? Yang terjadi malah ya dia akan mendorong sehingga bisa masuk ke dalam lapisan antara epidermis dan dermis tadi. Disitulah akhirnya si serum putih ini bekerja mengikat kotoran-kotoran yang ada di dalam lapisan kulit kita ya. Nempel nih, kotorannya nempel sama si serum yang putih ini. Ya. Oke. Nah, seperti itu. That's why kenapa orang yang rajin pakai setrika wajah ini dia nggak komedoan teman-teman, rata-rata nggak komedoan, licin kulitnya, nggak ada yang namanya black head white head, itu nggak ada, yang nggak main gitu. Ya, oke, ini tahap detox ya, jadi harus dibersihkan ketika kondisi kulitnya sudah bersih ya, ketika kondisi kulitnya sudah bersih berarti kan udah nggak ada yang menghalangi lagi ya, di sini udah bersih nih, nggak ada yang menghalangi lagi, sehingga pada akhirnya ketika kondisinya sudah bersih, selanjutnya skincare yang kita masukkan ke dalam kulit ini bisa nembus ke lapisan dermis. Karena skincare yang baik, skincare yang menutrisi itu bekerja sampai di lapisan dermis. Ya. Karena di lapisan dermis ini ya tempat si kolagen dan elastin bekerja. Ya, berproduksi. Nah, ya. Jadi harus didetoks dulu. Kalau nggak didetoks, ya udah numpuk doang. Nah, kalau udah didetoks ya udah diikat kotorannya, ya otomatis kulit kita udah dalam kondisi siap menerima apapun yang masuk ke dalam kulit kulit kita ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, tadi tahapan pembersihan. Kemudian yang kedua adalah tahapan proses treatment, ya, tahapan pengaktifan kembali sel-sel kulitnya. Nah, setelah ini tadi, teman-teman ya, setelah si serum putih tadi masuk ya, masuk ke dalam lapisan kulit, selanjutnya yang bekerja adalah si serum yang berwarna biru ini. Ya. Nah, serum yang berwarna biru ini
memiliki ion yang kebalikan daripada si serum yang berwarna putih. Serum yang berwarna biru ini dia memiliki kandungan ion yang positif. Ya, ion yang positif yang sifatnya dia menutrisi, mengaktifkan kembali kulit kita sehingga yang terjadi apa? Ya, kadar kelembabannya balik, kadar kekencangannya juga lebih bagus, kolagennya jadi aktif lagi, memproduksi lagi, teman-teman. That's why kenapa orang-orang yang menggunakan setrika wajah ini hanya dalam waktu 5 menit aja kulitnya jadi kelihatan lebih kencang, ya, lebih awet muda. Oke? Nah, jadi ini teman-teman. Nah, jadi tadi kan si serum yang warna putih tadi dia udah ngikat kotoran kan? Dia kan ionnya negatif. Ya, sementara di dalam alat setrika wajah ini ya, dia arus listriknya positif. Plus, lihat ya. Nah, jadi kembali lagi ke teori magnet ya. Positif ketemu dengan positif, maka dia akan mendorong ya. Jadi si serum ini didorong masuk dengan menggunakan teori magnet itu tadi, teman-teman. Ya, didorong masuk ke lapisan kulit kita. Nah, tapi karena ini dia arus listriknya adalah positif, si serum yang putih yang udah masuk tadi dia arusnya negatif. Nah, akhirnya apa? Dia nempel, ketarik, ya, naik ke permukaan kulit. Ya, makanya kenapa ketika kondisinya sudah di detox gitu ya, udah di detox, kemudian diaktifkan lagi sel-selnya, maka skincare apapun yang ditempelkan di wajah kita, penyerapannya akan terjadi 75 kali jauh lebih baik dibandingkan tidak melakukan proses detox ini, teman-teman. Ya, kok bisa beda arusnya yang disetrika? Nah, oke. Pertanyaan cakep ya. Nah, jadi teman-teman semua, ya ini saya kasih penjelasan. Di dalam alat setrika wajah ini punya tombol 1 sampai dengan 5 yang memiliki arus listrik yang berbeda-beda. Kekuatannya beda-beda, ya. Jadi arus listrik yang tombol nomor 1, ini arusnya negatif. Dia bekerja ya itu untuk membantu mendorong si serum putih tadi mengikat kotoran yang ada di lapisan kulit kita. Tombol nomor 2, ya, dia arusnya positif, ya. Positif bekerjanya lebih dalam lagi, ngedorong serum lebih dalam lagi sampai ke lapisan dermis. Ya. Nah, kemudian tombol nomor 3, ya, tombol nomor 3 dia membantu menghidupkan produksi kolagen lagi, teman-teman. Ya, dia bekerja sampai dengan di lapisan dermis. Dia serumnya arus listriknya dia positif. Kemudian tombol nomor 4. Nah, ini ini kepalanya bisa diganti-ganti ya, teman-teman ya. Yang tombol nomor 3 kepalanya bisa diganti dengan yang ini. Ya, dia khusus untuk apa? Untuk nyetrika kerutan. Nah, kemudian tombol nomor 4. Tombol nomor 4 ini dia bekerja sampai ke lapisan hipodermis. Tempat lemak-lemaknya kita ngumpul, ya. Tempat lemaknya nongkrong di kulit kita. Nah, kepalanya diganti yang bergelombang seperti ini. Nah, ini dia tombolnya nomor 4. Lebih kuat lagi arus listriknya, teman-teman. Lebih kuat lagi dorongannya karena nembusnya bukan lapisan dermis lagi, tapi ke lapisan yang ketiga, lapisan hipodermis, tempat lemaknya kita ngumpul. Nah, kemudian dia tombol nomor 5, ya. Arus listriknya juga dia positif, tapi dia bekerjanya di kulit kepala kita, gitu ya, untuk membantu menghidupkan kembali sel-sel kulit di kepala kita yang udah mulai kendor, yang dia udah nggak bisa ngikat rambut lebih kuat, ya. Jadi kalau rambutnya kita itu, jadi gini, rambut yang sehat itu kan dimulai dari kulit yang sehat. Kalau kulit kepalanya sehat, otomatis akar rambutnya juga jadi kuat, ya, seperti itu. Terus ikatannya juga kuat kan, ikatan kulit dengan rambutnya itu jadi lebih kuat sehingga nggak gampang rontok, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi memang ini satu alat tapi punya 5 fungsi sekaligus karena memiliki 5 tombol yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, jadi saya bersyukur banget ya, saya bersyukur banget mengenal alat ini karena dalam waktu 3 bulan, ketika di-scan, pertama di-scan ketika saya belum menggunakan alat ini, kondisi kulit saya tuh permukaan kulit, jadi di lapisan epidermisnya atau di lapisan skin barrier-nya itu rusak, teman-teman. Nah, dalam waktu 3 bulan saya menggunakan, alhamdulillah, ketika di-scan ulang, kondisi kulit saya itu sudah sama seperti kondisi kulit anak saya yang waktu itu umurnya masih 9 tahun.
ya. Jadi benar-benar dia bisa membantu mengembalikan kesehatan kulit kita, teman-teman. Nah, oke, nah jadi kandungan dari si serum ini kita juga perlu tahu bahwa ini kok bisa secepat itu gitu. Itu aman nggak? Nah, jadi kalau misalnya ditanya aman apa enggak, saya juga dulu sempat nanya hal yang sama. Nah, kok bisa hanya dalam waktu 5 menit aja muka jadi kenceng gitu. Jadi ternyata di dalam kandungannya ini, yang di dalam serum putih ini, dia mengandung kandungan-kandungan ya zat-zat yang bisa membantu menenangkan kulit. Ada penghantar hangatnya nggak? Enggak. Jadi rasanya tuh kayak kita nempelin sendok aja di muka, adem, nggak panas, nggak rasa kesetrum, nggak sakit. Beda dengan kalau misalnya kita setrika wajah di luaran, ya nggak tahu deh. Setrika wajah di luaran atau treatment-treatment di klinik kecantikan, nggak ada yang namanya proses mendetoks wajah seperti ini. Percaya saya, teman-teman. Ya, boleh dicari. That's why kenapa kalau tindakan-tindakan di klinik kecantikan itu dia sifatnya ekstrim. Ya, untuk flek dikasih laser, ya, atau misalnya di peeling gitu ya. Justru yang hanya akan terjadi pengelupasan kulit secara paksa yang ujung-ujungnya justru bikin kulit kita malah jadi ketergantungan dan tidak sehat, ya. Nah, sementara kalau di detox ya dengan tahapan yang lebih soft ya, lebih aman, kulit kita tuh jadi lebih bisa ditenangkan ya karena ada kondisi ada si serum putih ya. Jadi serum putih ini fungsinya menenangkan kulit ya, kemudian menyegarkan kulit, menghilangkan kotoran ya, sehingga pori-pori kulit kita jadi lebih bisa bernafas. Jadi kulit itu jadi lebih ringan, teman-teman, jadi lebih enteng. Nah, sementara di treatment gelnya itu mengandung age lock blend atau formula anti aging yang bisa langsung menargetkan bekerjanya tuh langsung pada sumber penuaan di kulit kita. Ya, terus juga mengandung zat ya arginin membantu memulihkan kulit kita dari stres dan peradangan. Makanya kalau misalnya orang-orang yang mungkin kulitnya iritasi atau sensitif yang disebabkan karena penggunaan kosmetik ya, menggunakan ini secara rutin, insya Allah kulitnya akan jadi jauh lebih sehat ya. Nah, kemudian mengandung magnesium untuk meningkatkan energi sel ya dan menyehatkan kembali kulit kita. Gitu teman-teman ya. Nah, terus ya, ini udah solusi dah kalau saya bilang kalau mau ngebenerin kulit. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ada yang nanya sama saya, "Kak, bagaimana caranya saya melepaskan kulit saya dari ketergantungan skincare yang sebelumnya?" Saya bilang detox. Ya, kalau nggak sanggup beli, coba cari di mana ada teman-temannya atau tempat-tempat atau salon-salon yang dia menyediakan setrika wajah tapi dengan alat yang seperti ini. Ya, nah, jadi misalnya teman-teman ada di daerah mana? Kebetulan kan tim saya udah tersebar di berbagai daerah. Nah, nanti bisa, oh, mungkin di daerah ini bisa hubungin si ini gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman semua ini udah diakui dunia. Jadi bukan saya yang ngomong ya, karena memang ini udah berkali-kali mendapatkan penghargaan tingkat dunia. Karena alat ini sudah beredar di lebih dari 54 negara, teman-teman. Jadi bukan kata saya doang ya, malam malam hari ini cuma satu omongan doang, tapi enggak. Ini sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan sebagai best beauty gadget. Ya, belum ada tandingannya sampai dengan sekarang. Walaupun sekelas alat-alat klinik kecantikan yang mahal-mahal yang harganya 50 juta ke atas, bablas. Ini jauh lebih baik, teman-teman. That's why kenapa? Gara-gara alat ini klinik kecantikan saya tutup. Ya, karena alat satu ini menggantikan semua alat-alat yang ada di klinik kecantikan saya, sehingga ya udah deh mendingan saya fokus aja deh ngembangin bisnis dengan menggunakan alat setrika wajah ini ya, karena teknologinya unik, teman-teman, kemudian juga aman, halal, dan diakui oleh dunia. Artis-artis udah pakai gitu ya, kenapa kita enggak gitu ya. Nah, kalau artis kan nggak bisa sembarangan ya dia make produk gitu ya. Nah, kalau artis aja berani make, kayak misalnya Angelina Jolie, kayak Brad Pitt, ya, Brad Pitt. Kemudian kayak ada tuh yang dibilang siluman ular putih, ya, bahkan beliau menjadi distributornya juga. Ya, itu dia sampai sekarang kan mukanya katanya awet muda banget karena menggunakan ini, teman-teman. Ya, nah, hasilnya seperti operasi plastik dan terutama yang terakhir nih bisa menghasilkan uang. Nah, ini yang paling saya suka ya. Jadi kalau kita menggunakan perawatan di klinik-klinik kecantikan itu kan nggak bisa menghasilkan uang. Nah, tapi dengan alat ini justru kita bukan hanya sekedar muka kita jadi awet muda, muka kita jadi cantik, tapi malah justru bisa menghasilkan uang. Gimana cara menghasilkan uangnya? Nanti saya bikinin sesi khususnya karena saya nggak akan mungkin menjelaskan di malam hari ini ya. Nah, ini hasil penggunaan, teman-teman, ini adalah contoh dari penggunaan ini teman saya ya. Ini kayaknya mungkin filternya tadi terlalu terang ya, brightness-nya. Nah, jadi
Setelah menggunakan yang tadinya wajahnya kusam ya dan juga bulat, ini justru jadi lebih bagus teman-teman ya, jadi lebih oval. Ya, nah begitu juga dengan ini. Saya juga dulu begitu teman-teman, muka saya sedikit bulat ya, tapi sekarang tuh jadi lonjong ya, jadi oval dan terutama ini, jadi nggak pernah kelihatan kalau pernah gemuk karena alat ini kita gosokin di area ini, dia bisa membantu mengecilkan nih area di bawah dagu. Ya, yang bikin kita kelihatan gemuk atau bulat itu kan karena apa? Karena double chin atau dagunya tuh numpuk di sini lemaknya nih. Ada penumpukan lemak di atas leher kita atau antara dagu sama leher, ya. Nah, ini alhamdulillah teman-teman bisa lihat ya, nggak ada ya. Padahal dulunya bulat teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini usianya 36 tahun ya, tapi ini usianya sekarang udah 52 tahun ya. Tapi waktu di posting ini dia usianya masih sekitar 46 tahun atau 48 tahun ya. Nah, ini kondisi masih 33 tahun. Jadi kalau misalnya tadi ditanya usia saya berapa, ya kalau Ustadz Nas usianya dia sekarang 45 tahun dan saya adalah kakaknya beliau ya. Usia saya 1 tahun lebih lebih di atasnya Pak Nas gitu ya, Ustadz Nas, saya 46 tahun ya. Nah, jadi teman-teman udah terbukti banget ya, teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya bilang, diedit itu mah fotonya, muka anak saya nggak bisa diedit ya. Nah, jadi ini saya tampilin foto bersama anak saya, ya. Jadi saat anak saya masih kecil dan saat anak saya udah dewasa ya sekarang, ya. Oke teman-teman. Nah, jadi gimana nih? Ada pertanyaan nggak seputar yang saya sampaikan tadi? Ya, coba saya mau cek. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan. Mahal nggak setrika wajahnya? Kalau ditanya mahal ya, mahal ini kan relatif, tergantung pandangannya orang. Kalau saya mah murah banget ya. Kalau saya bilang murah banget, kenapa? Karena gara-gara alat setrika wajah ini, saya malah jadi bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa umroh, bisa nyekolahin anak sampai gede ya. Jadi alat ini ya Allah teman-teman, nggak ada harga-harganya ruko sama sekali ya. Kalau kita mau usaha bikin warung aja nggak cukup teman-teman ya. Jadi nggak ngelewatin harga dari alat setrika wajah ini ya. Jadi kalau mau misalnya ada teman-teman yang mau tahu bocorannya berapa, oke saya kasih tahu bocorannya ya. Jadi dalam satu paket alat setrika wajah ini ya ini harganya cuma 5,1 juta. Nggak sampai teman-teman bikin klinik kecantikan, ya. Nggak harus ngeluarin duit sebesar ngeluarin duit bikin salon, ya. Tapi dengan segini aja teman-teman udah kayak punya klinik kecantikan sendiri di rumah, ya. Bahkan kita bisa terima facial orang, ya kita bisa memfacial orang, kita bisa memfasilitasi facial orang dan kita dibayar teman-teman. Jadi saya dulu awal-awal ya sebelum saya bisa ngomong sampai dengan hari ini, profesi saya adalah tukang cuci setrika mukanya orang. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan alat setrika wajah ini. Lumayan ya. Sehari kadang saya ngantongin 750.000, kadang ngantongin 900.000, kadang ngantongin 500.000. Ya, sedapatnya deh. Tapi saya happy banget. Kenapa? Karena orang yang setiap yang habis saya facial, mereka tuh happy. Kenapa? Karena mukanya langsung glowing kayak gini. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi kan nih? Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh silakan. Atau kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau alat setrika wajahnya bisa hubungi ke orang yang mengundang. Atau kalau misalnya ada juga yang mau tahu bisnisnya nanti saya akan bikin sesi khusus untuk penjelasan gimana sih cara menghasilkan uang dari alat setrika wajah ini. Yang jelas alat setrika wajah ini bukan hanya mengembalikan kulit kita menjadi sehat, tapi juga bisa bantu ngisi rekening kita jadi sehat juga ya. Kantong kita jadi sehat juga. Wah, saya happy banget. Makanya kenapa saya senang banget ya rekomendasiin ini ke banyak perempuan. Kalau kamu mau punya penghasilan, pakai ini. Gitu. Kalau kamu mau wajahmu bagus, pakai ini. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau alatnya, bisa nanti hubungi aja ke orang yang mengundang. Tapi intinya dari yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah hati-hati, hati-hati menggunakan skincare, ya. Dan paling tidak teman-teman tadi udah tahu ya urutan atau rangkaiannya, bagaimana caranya kita memilih skincare yang benar. Harus sesuai dengan kondisi kulitnya, harus disesuaikan dengan usianya, harus disesuaikan dengan jenis kulit wajahnya ya, sehingga pemakaian kosmetiknya justru memang memberikan efek yang baik untuk kulit kita. Dan hindari ya, pesan saya adalah
hindari menggunakan skincare yang sifatnya instan. Karena kalau yang instan itu pasti hasilnya nggak bagus. Berapa lama pemakaian untuk hasil yang bagus? Saya nggak bisa ngomong berapa lama pemakaiannya karena tergantung dari histori kulitnya. Masing-masing orang histori kulitnya beda-beda. Kalau saya 3 bulan udah bagus. Ya hanya aja memang masih problem jerawat itu saya baru berhenti itu 2 tahun teman-teman. Ya karena memang waktu itu faktor hormonal juga karena saya hamil melahirkan gitu ya. Nah itu kulit saya masih jerawatan walaupun memang jerawatnya nggak yang sampai parah ketika baru berhenti menggunakan skincare yang bermerkuri itu. Ya. Nah tapi kalau misalnya dibilang berapa lama kondisi wajahnya bagus, umumnya saya kasih gambaran umum aja ya, umumnya 3 bulan kondisi kulitnya bagus, ya kembali sehat. Tapi ukuran sehat itu bukan berarti fleknya hilang ya, karena memang alat ini bukan untuk menghentikan, bukan untuk membersihkan flek, tapi dia menghentikan, ya ingat menghentikan. Jadi dia membantu mengoffkan ya atau menonaktifkan ya si sel melanosit tadi supaya fleknya nggak terbentuk lagi. Terus teman-teman nih yang ajaibnya, ya yang ajaibnya saya tuh gini loh, teman-teman pernah lihat nggak ada orang yang muncul bintil-bintil, bukan bintik-bintik ya, tapi bintil yang kayak kayak tai lalat tapi nongol gitu. Nah, jadi itu juga faktor penuaan teman-teman ya. Biasanya disebabkan karena memang faktor genetik, ada yang memang genetiknya muncul kayak gitu, tai lalat tumbuh gitu ya. Bukan yang ini ya, kalau ini udah beda lagi. Tapi maksudnya yang belintil-belintil yang itu kalau mau dihilangkan itu harus yang namanya dibakar atau namanya kalau di klinik kecantikan itu di counter. Nah, ini kemarin saya sempat muncul di sini, teman-teman ya, karena saya waktu itu sempat nggak rajin menggunakan skincare, ya krim malam saya nggak rajin, ya saya alat setrika wajahnya juga saya nggak rajin. Setelah saya rajin gunakan lagi, teman-teman, ini nggak ada di sini, teman-teman bisa lihat ini tadinya udah muncul di sini, ini nggak ada, ya. Yang kasar-kasar, yang kayak komedo nggak mau keluar itu nggak ada, teman-teman. Bener-bener ini bersih. Saya megangin, kok kemarin kulit kayak apa ya? Kayak orang biduran, bukan biduran, keringet keringet aduh kalau bahasa Betawinya keringet bantet ya itu nggak kayak kayak biang keringat nah kayak biang keringat gitu ya bukan milia juga beda ya bukan milia pokoknya nggak enak banget lah nah setelah waktu itu saya mulai rutinin lagi pakai alhamdulillah jadi bagus lagi ya mulus lagi gitu jadi ini benar-benar bisa membantu banget yang namanya menghambat penuaan, menghambat pembentukan flek, menghambat kalau milia nanti ditambah dengan nutrisi krim malam ya. Nah, terus juga kan ada yang kadang-kadang orang lemak di area mata ya di bawah-bawah mata itu lemak yang numpuk. Nah, itu biasanya karena proses regenerasi sel kulitnya nggak lancar ya. Nah, di treatment aja rajin aja treatment itu lama-lama hilang, teman-teman. Terus juga kantong mata. Nah, ini juga amazing ya. Teman-teman boleh lihat ya, saya usia 46 tahun. Teman-teman bisa ngelihat nggak ada kantong mata di saya? Nggak ada ya. Jadi kalau saya udah mulai capek, kurang tidur, ya mata saya juga letih di apa di handphone, ya udah mulai nih kelihatan, wah kayaknya udah mulai nih ada nih. Nah, jadi kantong mata itu kan terjadi karena ada cairan yang terjebak di sini sehingga akhirnya jadi dia menyebabkan kantong mata. Ya, jadi kalau kantong mata terjadi itu kan yang kelihatan ya, kelihatan muka kita tuh jadi kelihatan capek dan tua. Nah, udah kalau udah mulai kelihatan, saya langsung gosok begini, teman-teman. Ya, saya langsung gosok itu nanti akan dengan sendirinya itu akan mengecil lagi gitu ya. Jadi kalau saya selalu jaga, saya jaga banget penampilan wajah saya. Misalnya nih kayak gini nih, ini ada garis mikir di sini kan. Nah, ini kalau udah mulai muncul lagi nih, udah mulai tajam ya karena faktor usia ya, usia saya 46 tahun. Ini saya langsung gosok lagi di sini teman-teman. Saya sedikit lama saya tambahkan dengan serum untuk yang kerutan, serum yang untuk kolagen. Ya, di area dahi gitu ya. Kalau udah mulai kelihatan garis-garisnya saya mulai langsung saya setrika lagi. Kalau di sini udah mulai tajam ya, udah mulai kelihatan nih kalau dia garisnya di sini tajam berarti kan kulit kita udah mulai kendor dan kolagennya udah mulai berkurang. Saya setrika lagi di sini. Bisa untuk menghilangkan flek nggak? Kalau untuk menghilangkan flek itu harus dinutrisi dengan rangkaian khusus untuk flek. Ya, kalau untuk menghentikan ini bisa bantu untuk menghentikan ya menghentikan produksi fleknya supaya fleknya nggak muncul lagi. Nah, jadi banyak orang perawatan yang menggunakan skincare pemutih atau perawatan di dokter itu hanya di proses aktivasinya, di proses ekspresinya. Kerjanya tuh hanya di yang udah muncul di permukaan, tapi dia tidak bekerja sampai ke
lapisan yang bawah tadi ya ke proses yang bawah tadi. Nih, saya jelasin ulang di sini. Oke, bentar. Nah, jadi teman-teman, nah ini kan kalau tadi kita bicara tentang flag. Nah, kebanyakan tindakan-tindakan di klinik kecantikan kayak misalnya laser, kayak peeling, ya, mikrodermabrasi. Ini hanya bekerja di tahapan ekspresi. Tahapan ekspresi itu mana? Tahapan ketika flagnya sudah muncul di permukaan. Ya, gini teman-teman, gambarannya flag ini kalau kalau dia misalnya udah terjadi kebocoran, dia muncul lagi, kemudian dibersihkan lagi, muncul lagi, dibersihkan lagi, ya. Kalau yang menyebabkan bocornya ini nggak disumpel, nggak ditutup, kira-kira ya, kira-kira flagnya akan muncul terus nggak? Walaupun udah dibersihin, ya akan muncul terus teman-teman. Nah, that's why kenapa kita butuh ya. Nih, di mana sumber kebocorannya? Di mana yang produksi? Udah suruh berhenti deh, jangan produksi flek lagi. Nah, ini ditutup ya, supaya dia nggak produksi lagi. Tutup pabrik ya. Nah, disuruh tutup nih pabriknya. Kalau udah pabriknya tutup, gimana dia mau produksi? Akhirnya fleknya kan jadi nggak muncul lagi ke permukaan. Nah, jadi kerjanya galvanik spa, alat setrika wajah ini dia kerja di tahapan ini. Nah, sementara kalau tahap sintesis ini kerjanya siapa? Tabir surya, melindungi, ya, menutrisi, ya. Jadi yang dia bantu untuk menahan supaya tidak terjadi tahapan proses pematangannya di sini, gitu ya. Pematangan si sel warna ini adalah ini kan di sini proses sintesis. Nah, ini harus dilindungi dengan yang namanya tabir surya, ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk bantu menghentikan fleknya, ya pertama ya di sini ya di stop dulu, kemudian diberikan nutrisi, ya diberikan rangkaian-rangkaian skincare zat-zat aktif yang dia bisa membantu untuk supaya apa, supaya si flek ini akhirnya memudar, bukan hanya sekedar diputihkan tapi memang benar-benar ya benar-benar dipudarkan warnanya, dan kalau kulitnya sehat otomatis dia akan pudar dengan sendirinya, ya karena kan tadi proses regenerasi yang lancar ya. Nah lama-lama kan dia terkikis dengan sendirinya yang udah muncul di permukaan sampai lama-lama akhirnya hilang. Ya ibaratnya kayak kita gosok satu kali dua kali gitu ya, ketika ada noda tinta di baju mungkin nggak hilang ketika pertama kali kita gosok, nggak hilang, tapi ketika kita cuci berulang-ulang, cuci berulang-ulang, cuci berulang-ulang, lama-lama kan noda tintanya lama-lama pudar. Begitu juga dengan kulit kita, ya. Seperti itu. Oke? Paham ya? Semoga bisa dipahami. Oke, kalau treatment melasma spot shoot gimana menurut kakak? Melasma spot shoot itu yang kayak gimana sekarang? Aduh, tindakan treatment itu macem-macem ya, aneh-aneh soalnya. Ya, dan banyak banget ya perkembangannya. Jadi saya belum pernah nyoba, jadi saya juga belum tahu spot shoot itu yang kayak gimana. Cuma yang memang terakhir saya tahu itu kan ada yang namanya laser, ada yang, aduh macam-macam lah ya, namanya aneh-aneh sih, ya. Tapi intinya adalah semua rata-rata proses untuk menghilangkan flek pada wajah itu hanya bekerja di tahapan ekspresi aja. Nggak ada yang sampai ke tahapan aktivasi. Maka itu kalau kita mau flagnya nggak muncul lagi, ya dihentikan. Jadi harus benar-benar tiga rangkaian ini harus bekerja semua, ya. Oh, yang ditembakin ke melasmanya langsung pakai jarum, ya. Itu hanya untuk membantu memudarkan kadar flagnya aja, tapi dia tidak menghentikan produksi flagnya. Oh, itu yang dibilang tadi ya, spot shoot, ya. Dia 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 membantu memudarkan warna flagnya, ya yang udah muncul, yang udah terlanjur muncul, tapi dia tidak menghentikan si melanositnya, si pabriknya, gitu ya. Seperti itu. Ditembakin melasmanya langsung nggak pakai jarum, dan itu nggak bisa satu kali loh, harus berkali-kali, ya. Dan pasti mahal itu. Berapa coba sekali treatment? Ada yang tahu nggak? Laser aja sekali treatment 1,2 sampai dengan 1,5. Dan nggak cukup satu kali laser. Ya, harus berkali-kali. Kenapa? Karena nanti akan muncul lagi. Ya, fleknya akan muncul lagi, akan muncul lagi, akan muncul lagi. Makanya nggak cukup satu kali. Kenapa? Karena nggak diberhentiin di dalamnya. Makanya harus diberhentiin dulu. Ya, nah kemarin 1.050.000 ya. Kalau 5 kali ya, 5 kali perawatan spot shoot udah dapat alat ini.
Dan bahkan kalau misalnya dimaksimalkan malah udah bisa menghasilkan uang. Sayang ya, ya udah bisa menghasilkan uang ya, udah kita dapat perawatannya bagus gitu, aman ya, plus kita bisa menghasilkan uang. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Oke. Kalau nggak ada, ya semoga apa yang saya sampaikan ini nggak kerasa udah jam setengah 10 ya. Tadinya saya mau demoin, tapi ternyata kayaknya waktunya nggak cukup ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sekali lagi hati-hati menggunakan skincare. Jangan sampai niatnya kita pengen punya kulit yang glowing, tapi yang terjadi malah kulit kita hancur gara-gara salah menggunakan kosmetik. Oke, itu saja dulu teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Next kita akan bahas lagi ya perawatan kulit tapi dari dalam ya. Nanti saya akan undang salah satu rekan saya yang juga dia sama-sama belajar estetika medis bersama saya, tapi beliau adalah seorang dokter. Ya, jadi pastikan teman-teman bisa ngikutin sesi berikutnya. Nah, kalau misalnya nanti ada juga yang mau ngikutin sesi bisnisnya, ya pokoknya tungguin aja undangan dari kami ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya Nahdah pamit undur diri pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih juga. Sama-sama Mbak Yosi, sama-sama Mbak Maria, sama-sama Mbak Tanti. Terima kasih juga ya. Oke, saya